everyone, welcome to DidiMax Forex Insight, tempat di mana kita menganalisa mendalam terkait kebijakan ekonomi di minggu ini. Dari mulai data CPI Amerika Serikat sehingga kebijakan moneter ECB. Kita akan menganalisa mendalam terkait pengaruh pasar forex dan strategi di minggu ini. Bersama saya sebagai host yaitu Melinda dan narasumber kita ada Miss Mary. Halo Miss, apa kabar? Halo, baik alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya Miss. Oke. Yang pertama, untuk hari Senin ini tentang GBP Climate Consensus, yaitu tentang apa dampak dari data Climate Consensus Inggris terhadap GBP. Oke, untuk data Climate Consensus Inggris ya. Jadi Climate Consensus ini mengukur perubahan jumlah klaim pengangguran dan merupakan indikator penting dari pasar tenaga kerja di Inggris. Nah, dengan data yang rilis ini lebih rendah dari ekspektasi, ini menunjukkan penguatan pasar tenaga kerja yang berpotensi mendukung GBP-nya sendiri. Nah, trader mungkin mengikuti perkembangan ini bisa mempertimbangkan long untuk GBP USD-nya. Jadi jika sentimen market positif terus berlanjut, secara teknikalnya penembusan resisten di 1.32570 ini bisa mengkonfirmasi kelanjutan tren bullish-nya. Itu ya trader. Next untuk pertanyaan kedua, untuk di hari Selasa besok ada BOC Governor Max Slim Speak atau CAD, yaitu tentang bagaimana pidato Gubernur Bank of Canada dapat mempengaruhi CAD. Oke, untuk pidato dari Gubernur Bank of Canada ini itu memberikan wawasan tentang arah kebijakan moneter yang bisa berdampak besar pada CAD sendiri. Nah, jika mengklaim memberikan sinyal hawkish, ini seperti kekhawatiran tentang inflasi yang sangat tinggi atau bisa menjadi kebijakan CAD kemungkinan besar ini akan menguat. Jadi untuk strategi jangka pendeknya ini trader bisa mempertimbangkan untuk short untuk USD CAD ini sekitar resisten di 1.3590 dengan target area supportnya itu di 1.34565 gitu, terutama jika komentar McClaim itu konsisten dengan pendekatan kebijakan yang lebih ketat lagi. Nah, itu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga untuk hari Rabu tentang GBP, mengapa data GBP bulanan Inggris penting untuk GBP? Oke. Untuk GDP ini, GDP bulanannya ya, itu adalah barometer penting dari kesehatan ekonomi Inggris dan merupakan salah satu indikator utama yang mempengaruhi kebijakan moneter Bank of England ini. Jadi jika data GDP ini rilis lebih tinggi dari ekspektasi, ini akan memperkuat GBP-nya sendiri. Gitu, terutama di tengah spekulasi pasar terhadap kenaikan suku bunga yang lebih lanjut juga, ini bisa membuat trader mempertimbangkan nih tentang skenario ini menggunakan pendekatan ya mungkin wait and see dulu sebelum memasuki long pada GBP USD, terutama jika harga mendekati area SBR atau support become resistant kritis di 1.30346. Nah, seperti itu ya trader. Oke, next untuk pertanyaan keempat di hari Rabu lagi traders, yaitu ada tentang CPI Amerika Serikat atau USD. Pertanyaannya, bagaimana CPI Amerika Serikat mempengaruhi pergerakan USD, Miss? Oke, untuk CPI Amerika Serikat ini adalah indikator utama inflasi yang diawasi ketat oleh Federal Reserve, gitu kan. Jika data CPI ini menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi, ini dapat meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih lanjut, gitu. Jadi mendukung penguatan USD ini untuk strategi tradingnya mungkin trader bisa memantau untuk Euro USD. Nah, penembusan di bawah support di area 1.10755 dapat membuka peluang short dengan target penurunan lebih lanjut menuju level 1.10276. Nah, itu untuk di hari Rabu. Next, ini ada di hari Kamis,
yaitu tentang keputusan suku bunga ECB atau Euro USD. Pertanyaannya itu, apa dampak dari keputusan suku bunga ECB terhadap euro? Oke, untuk keputusan suku bunga ECB ini adalah salah satu peristiwa yang paling penting di minggu ini ya. Jadi jika ECB ini memberikan pandangan yang hawkish dan juga menaikkan suku bunga lebih dari diantisipasi yang pasar ini, euro mungkin bisa menguat signifikan gitu. Jadi trader sebaiknya ini menunggu pernyataan kebijakan dulu dan konferensi pers dari Christine Lagarde untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut gitu sebelum memasuki posisi sebelumnya. Jadi jika euro USD ini berhasil menembus resisten di harga 1.1396, ini bisa menjadi sinyal pembelian jangka pendek dengan target resisten berikutnya di 1.12010. Nah, ini masih di data hari Kamis terkait PPI Amerika Serikat dan klaim pengangguran USD. Mengapa data PPI dan klaim pengangguran penting bagi USD, Miss? Oke, untuk PPI ini memberikan gambaran awal tentang tekanan inflasi di tingkat produsen. Sedangkan klaim pengangguran di sini itu memberikan insight tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Jadi ini keduanya ini bisa jadi indikator nih yang penting dan juga dapat mempengaruhi keputusan suku bunga The Fed. Nah, jadi jika PPI ini menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dan klaim pengangguran ini lebih rendah dari ekspektasi, ini bisa mendukung penguatan USD. Gitu. Jadi dalam skenario ini mungkin trader dapat mempertimbangkan untuk menambah posisi long pada USD JPY dengan target resistennya itu dikunci di 145195. Itu untuk data di hari Kamis. Next, pertanyaan nomor 7 untuk data di hari Jumat ada dari ECB Press Conference, yaitu bagaimana konferensi pers ECB dapat mempengaruhi euro. Oke, untuk konferensi pers ECB ini seringkali menawarkan petunjuk penting ya tentang langkah kebijakan selanjutnya. Jadi trader harus memperhatikan juga nih nada Christine Lagarde ini jika dia terdengar optimis tentang pemulihan ekonomi, zona euro dan potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut, ini dapat menggerakkan euro lebih tinggi lagi. Gitu. Strateginya konservatif adalah menunggu penembusan di atas resisten terkunci. Gitu. Oke, itu untuk beberapa data dari hari Senin sampai Jumat. Next, untuk pertanyaan nomor 8, bagaimana membuat trading plan yang efektif berdasarkan data ekonomi, Miss? Oke, untuk trading plan yang baik ya, harusnya mempertimbangkan data ekonomi sih yang akan rilis saat ini, serta kondisi teknikal pasar juga. Dan minggu ini mungkin kita fokuskan perhatian dari data inflasi Amerika Serikat dan juga keputusan suku bunga ECB. Jadi trader perlu menentukan level-level kunci pada pasangan mata uang yang terkait pada data ini seperti Euro USD dan juga USD JPY. Pastikan untuk menyesuaikan nih risk management berdasarkan volatilitas yang mungkin terjadi dan selalu gunakan stop loss juga untuk melindungi posisinya. Dan juga harus perhatikan juga likuiditas pasar terutama setelah rilis data ekonomi besar. Itu. Oke. Ini untuk pertanyaan nomor 9 terkait XAUSD, bagaimana prospek emas di tengah data CPI dan kebijakan moneter? Pertanyaannya, bagaimana prospek pergerakan XAUSD di minggu ini, terutama dengan adanya data CPI dan keputusan kebijakan moneter? Oke, untuk XAUSD ini cenderung bergerak sangat sensitif ya terhadap data inflasi dan juga kebijakan moneter, terutama dari Amerika Serikat. Jika CPI ini menunjukkan tekanan inflasi yang meningkat, ini bisa meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Nah, yang menjadi potensinya ini menekan harga emas karena yield yang lebih tinggi dari aset safe haven lainnya gitu. Dari perspektif teknikalnya sih support utama ada di
area 2473 ya harganya. Sementara resistennya itu ada di 2453. Trader mungkin yang fokus pada volatilitas emas ini perlu mempertimbangkan juga ya untuk menunggu konfirmasi dari data CPI. Jadi sebelum membuka posisi ini kita harus ada stop loss nih, untuk stop loss untuk membatasi resikonya di bawah support untuk mengelola resiko secara efektif. Seperti itu. Demikian rangkuman DidiMax Forex Insight di minggu ini yang kami telah bahas terkait data ekonomi penting yang bisa mempengaruhi bagaimana pergerakan pasar forex di minggu ini. Dari mulai CPI hingga keputusan suku bunga ECB, setiap data ini bisa membuka peluang trading yang menarik. So, aku Melinda dan Saya Mary Putri. see you di next video. Bye-bye.